Wabarakatuh. Sukses dan Waalaikumsalam. bahagia selalu Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya senang sekali dapat membersamai di siang menjelang sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini dan saya apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di long weekend ya Bapak Ibu sekalian sekarang. Jadi tadi saya lihat banyak sekali yang keluar kota gitu ya. Dan luar biasa Pak Denny bisa membersamai kita gitu ya. Dan Bu Indria juga terima kasih. Ini luar biasa untuk bisa menyempatkan waktunya. Tadi saya sudah mendapatkan pencerahan gitu ya dari Bu Dr. Indria terkait bagaimana empati tadi ya Pak Denny ya. Kemudian bagaimana eh, terminal illness itu yang memang adalah bagian dari kehidupan yang mungkin banyak dari kita yang berpikir kenapa kok ada orang yang seperti itu, kenapa ada orang yang hidupnya bahagia terus gitu ya, kenapa ada yang sakit-sakitan dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan izinkan untuk siang menjelang sore ini saya akan memaparkan terkait tadi sebenarnya materinya sudah di eee, dijelaskan hampir 80% lah, apa itu, eee, terminal illness dan bagaimana, aspek dari psikologi oleh, Bu Dokter Indria. Nah, karena itu, izinkan saya fokus Bapak Ibu sekalian kepada, konsep dari hipnoterapi yang bertujuan untuk membantu, para pasien, khususnya yang pasien, terminal illness ini untuk dapat mengoptimalkan kualitas kehidupannya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Izin saya share Bapak Ibu sekalian. Oke, tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian mungkin boleh di-chat. Nah, ini kebetulan saya posisi di Jakarta. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang paling jauh dari Jakarta. Mungkin boleh di-chat Bapak Ibu sekalian, silakan, bisa di-chat. Kira-kira apakah deket-deket aja atau ada yang jauh gitu ya. Ini kelebihan dari, online itu biasanya kita tidak terbatas ruang dan waktu. Oke Pak Rizky, terima kasih dari Probolinggo, luar biasa. Oke, ada Pak Akso, dari Planet Bekasi, oke. Kemudian dari Jambi, NTT, wah ini luar biasa. Jadi banyak sekali ya. Kita Indonesia banget ya artinya. Yang dari IKN ada IKN? Jogja, oke. Yang paling jauh saat ini di NTT ya artinya ya Bapak sekalian ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah disampaikan terkait profil pembicara. Oke, saya akan mengawali Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya hipnoterapi itu gitu ya. Jadi kalau tadi Bu Dokter Indria sudah menjelaskan faktor-faktor baik itu psikologis maupun tadi ada faktor sosial maupun faktor fisik yang sangat mempengaruhi untuk pasien eh, illness terminal itu. Tapi saya akan membahas terkait dengan sebenarnya apa sih hipnoterapi itu dan nanti bagaimana mekanisme hipnoterapi dapat untuk mensupport pasien eh, illness terminal itu ya Bapak sekalian. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, hipnoterapi ini sering juga dikatakan sebagai hypnotic suggestion atau hypnotic therapeutic seperti itu ya Bapak sekalian, yang memang menggunakan konsep-konsep atau kondisi hipnosis untuk membantu para kliennya untuk mencapai yang kita sebut kondisi trans gitu ya. Kondisi trans secara sederhana kondisi mirip-mirip dengan kondisi kesurupan ya Bapak sekalian. Ada yang bilang mirip-mirip, tetapi bedanya di kondisi trans, Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa mengontrol. Artinya kondisi yang memang masih ada
kesempatan untuk masih bisa berkomunikasi di situ, gitu ya. Tapi kalau sudah di kondisi kesurupan gitu, agak sulit untuk bisa melakukan, komunikasi secara konstruktif. Nah, kemudian di konsep dari hipnoterapi kita menyebut sebagai konsentrasi. Artinya apa? Yang dikonsentrasikan adalah nanti pikiran bawah sadarnya. Dan bagaimana meningkatkan, kualitas dari kesadaran, serta bagaimana meningkatkan sugestibilitas dari, seorang klien. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan adapun hipnosis adalah adanya sebuah perubahan dari kesadaran, kalau sekarang kita nih sadar Bapak Ibu sekalian, tapi nanti ada suatu kondisi dan situasi kita masuk ke yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, kita akan bahas, bagaimana mekanisme dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di konsep dari hipnosis dan hipnoterapi, kita mengenal, pikiran manusia itu kita bagi menjadi 2, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang kita sebut sebagai pikiran sadar dan kita sebut sebagai pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar sifatnya tuh analitis, dia tuh sangat hitung-hitungan, kira-kira seperti itu. Dan kekuatannya walaupun dia analisis, tapi kekuatannya 12% gitu ya. Tapi pikiran bawah sadar, dia punya kekuatan yang dahsyat Bapak Ibu sekalian, yaitu 88%. Jadi sifatnya sugestif. Artinya apa? Artinya misalkan saat kita baru bangun tidur, kemudian kita merasa, "Aduh, pengen bangun kok malas banget." Nah, rasa malas itu di awal pagi Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah merasakan itu ya, itu terkadang harus ada pemicunya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga si pikiran bawah sadar kalau dipicu sesuatu misalkan kita bangun, kita mau ngejar pesawat gitu ya, walaupun bangunnya jam 12 malam, itu kita harus mengejar pesawat pagi jam 2 malam gitu ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu badannya seakan-akan langsung kuat, badannya seakan-akan langsung semangat ya. Seperti itu ya Bapak sekalian. Itu yang kita sebut sebagai mekanisme dari pikiran bawah sadar. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kita, Bapak-Ibu sekalian, ada peran sebesar 88% dari pikiran bawah sadar untuk mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya misalkan, kenapa sih kita suka sama si dia gitu ya? Kok saya menikahi si dia? Kok nggak menikahi si itu? Padahal lebih cantik yang itu, padahal lebih baik yang itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai rahasia dari pikiran bawah sadar. Nah, mengawali dari mekanisme komunikasi bawah sadar ini Bapak-Ibu sekalian, maka saya akan membahas terkait dengan peran sugesti di sini. Artinya apa? Artinya dalam setiap aktivitas sehari-hari, sebenarnya kita membutuhkan atau kita terpengaruh oleh sugesti Bapak-Ibu sekalian. Ada data informasi yang terkadang dia bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau misalkan kita mendapatkan data yang negatif, maka otomatis pikiran bawah sadar kita menangkap sesuatu yang negatif itu. Contoh misalkan, kalau seseorang diberikan informasi yang negatif, diberikan komunikasi yang negatif, maka otomatis dia bisa ditelan mentah-mentah oleh pikiran bawah sadar. Sehingga apa? Sehingga mekanisme dari pikiran sadar kita itu sangat kuat. Artinya tidak sembarangan data dan informasi itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena ada yang kita sebut sebagai pagarnya, temboknya, yang kita sebut sebagai filter mental. Ada filternya Bapak Ibu sekalian. Nah, filter mental ini nggak sembarangan bisa nembus. Oleh karena itu dibutuhkan situasi dan kondisi di mana data informasi tiba-tiba bisa masuk. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, itu konsep yang dibangun oleh, hipnosis dan hipnoterapi. Nah, di pikiran bawah sadar ini sebenarnya ada sebuah gudang yang kita sebut gudang memori. Ada namanya database kehidupan, baik itu pengalaman yang di eee, dialami oleh dirinya sendiri atau ada pengalaman-pengalaman orang lain yang ter terinput kepada dirinya. Artinya apa? Artinya database kehidupan ini sebenarnya punya sebuah muatan Bapak-Ibu sekalian. Nah, muatannya yang kita sebut sebagai rasa dan yang kedua belief. Misalkan ada sebuah data yang mengatakan bahwa kita, sebentar lagi
akan ada gempa bumi. Ya, itu data Bapak Ibu sekalian. Data ini bisa langsung masuk sebagai database kehidupan dan mempengaruhi rasa dan belief, sehingga waktu kita dengar berita itu, maka otomatis kita langsung gelisah, kita ketakutan, yang tadinya mau beli rumah nggak jadi beli rumah, yang tadinya karena apa? Karena menganggap bahwa ya ngapain lagi, gitu ya. Karena apa? Karena mindsetnya sudah menerima sebuah data yang negatif. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga otomatis mempengaruhi rasa dan memperkuat sebuah belief atau keyakinan. Nah, dari dasar ini Bapak Ibu sekalian, maka mekanisme pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 88%. Kalau dia mengatakan bahwa saya sakit, saya ya udah, saya nggak ada harapan lagi, maka otomatis dia mempengaruhi 88% dari hidupnya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga nanti seseorang itu memiliki sebuah respon. Nah, ini yang kita sebut sebagai rahasia merespon segala situasi dan kondisi dari ya ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita sebut dari sebuah persepsi. Saat kita punya persepsi apapun, maka kita pasti punya data dan informasi sebagai fundamentalnya, sebagai dasarnya. Maka kita sebut sebagai apa yang kita persepsikan, itu adalah realitas kita. Kalau kita berpersepsi bahwa kita negatif, maka realitasnya akan menjadi negatif. Saat kita berpersepsi bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk dapat bertahan atau dapat menikmati kehidupan, otomatis itulah realitasnya. Kira-kira seperti itu. Karena kuncinya ada di pikiran bawah sadar, Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan ekspektasi. Realitas sangat identik dengan ekspektasi. Saat orang sudah nggak punya ekspektasi lagi, ya sudah, selesai di situ Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana sugesti mempengaruhi atau memanipulasi sebuah ekspektasi. Kira-kira di situ kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, respon yang kita sebut valuasi. Bagaimana kita menilai diri kita, atau kita bisa menilai lingkungan sekitar kita, atau kita bisa memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai komunikasi bawah sadar. Artinya apa? Artinya bisa jadi data dan informasi yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu adalah data dan informasi yang tercipta dari persepsi kita. Saya biasa menyebutnya sebagai vampir afirmasi, Bapak Ibu sekalian. Contohnya misalkan gini, saat kita lagi ngelamun, tiba-tiba kita terucap di pikiran kita, di persepsi kita. Kita mengatakan bahwa, kenapa ya hidup kok gini-gini aja? Maka otomatis, karena diucapkan oleh diri kita, kondisinya lagi eh, melamun, lagi tenang, lagi nyaman, kita sebut dalam kondisi hipnosis, maka otomatis si reticular activating system atau filter mentalnya terbuka dan data itu akan masuk. Sehingga apa? Sehingga ya hidup gini-gini aja. Nah, disinilah peran dari bagaimana kita melakukan komunikasi bawah sadar. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Ini untuk mengawali dari diskusi sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, eh, saya mengutip ya hasil scientific reports yang diteliti ya. eh, Nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di nature.com saat itu, di mana ada istilah dari hasil riset ini yang dinamakan the power of mind ya. Jadi ada kekuatan pikir, di mana ada terjadi yang namanya efek blocking visual perception by hypnosis. Ada sebuah visual blocking, jadi ada pandangan yang tertutup ya, yang kita sebut sebagai persepsi gitu ya, yang memang dimanipulasi oleh kondisi hipnosis. Jadi di studi ini, dia melihat bagaimana sugesti saat hipnosis dapat mempengaruhi cara kita memproses hal-hal yang kita lihat. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita punya keinginan, contohnya keinginan mau beli
mobil misalkan seperti itu. Kita pengen beli mobil warna merah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di jalan tuh kita sering ketemu mobil warna merah, kira-kira seperti itu. Di studi ini, eee, ada 2 responden Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada 2 grup. Grup yang pertama diminta untuk menghitung gambar gitu ya di layar tanpa diberikan sugesti. Apa yang terjadi? Hitungannya tepat gitu ya. Jadi, apa yang seharusnya, eee, jumlahnya gitu ya, itu benar-benar tepat. Tetapi satu grup responden yang satu lagi itu disugesti seakan-akan di dalam pikirannya, di dalam pandangannya itu diberikan papan kayu. Sehingga apa? Sehingga dia, eee, mempengaruhi atau termanipulasi terkait dengan jumlah yang gambar yang dia lihat. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian, ya, responden dibagi menjadi 3 responden ya. Pertama adalah yang sugestibilitasnya rendah, ya, orang bilang sulit disugesti, sulit dihipnosis gitu ya. Yang kedua adalah yang, tengah-tengah gitu ya. Yang ketiga yang mudah dihipnosis. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang biasa saja, maka otomatis yang tanpa ada sugesti, maka ketepatan hitungnya kurang lebih, eee, yang dia mudah disugesti, ya, kondisi yang mudah disugesti ini, dia punya kontrol yang bagus. Tetapi artinya hitungannya tepat ya Bapak sekalian. Namun, setelah diberikan sugesti, hipnosis dalam kondisi hipnosis, maka otomatis, rata-rata hitungannya jadi salah ya. Artinya ada yang terblokade oleh sugesti seakan-akan di depan Anda ada papan ya, ada yang menutupi. Nah, itu bisa terkoreksi sampai 20% Bapak sekalian. Jadi dalam kondisi hipnosis, kemampuan responden untuk menghitung gambar di layar itu menurun sekitar 20%. Artinya apa? Artinya sugesti dalam hipnosis dapat menjadi sangat kuat atau berdampak, sehingga dapat mengubah cara kita memproses dan bereaksi terhadap hal-hal di sekitar kita. Meskipun dalam proses fundamental visualnya tetap bekerja, artinya mata itu nggak tertutup dan mata itu tetap terbuka. Tapi karena ada sugesti yang masuk, maka ada mekanisme yang mempengaruhi. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke konsep dari terminal illness. Jadi, eee, hipnoterapi fokus dari hipnoterapi sebenarnya sekali lagi tidak menyembuhkan penyakit itu sendiri, Bapak sekalian ya. Jadi, konsep dari hipnoterapi adalah membantu pasien untuk mengatasi kondisinya, baik itu mentalnya, emosional, atau spiritual. Jadi memberikan optimalisasi terkait kondisi mental, emosional, maupun spirituality-nya. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Jadi bagaimana kita memberikan data, informasi yang kira-kira akan berdampak pada respon yang positifnya. Seperti itu ya Bapak sekalian. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, ada aspek-aspek dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang memang akan mempengaruhi dari, respon, pasien tersebut. Karena apa? Nah ini, kurang lebih mekanismenya Bapak sekalian. Jadi saat seseorang menerima informasi yang mengancam dirinya, ya contohnya seperti didiagnosis penyakit terminal, kira-kira seperti itu. Maka aspek pikiran sadar dan pikiran bawah sadar otomatis bekerja, tetapi dia punya peran yang berbeda, tapi masih ada kaitannya dalam menghadapi data dan informasi yang dia terima. Yang pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar dia, melakukan 3 hal ya Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama dia melakukan yang namanya analisis rasional. Dia otomatis karena sifatnya pikiran sadar, maka karena sifatnya analisis, maka dia menganalisis habis-habisan secara rasionalnya. Dia memproses fakta medisnya, apa iya benar ini gitu ya. Kemudian dia mempertimbangkan opsi perawatannya. Harusnya ke sini, harusnya ke sini, harusnya ke sini, seperti itu. Itu yang kita sebut analisis rasional yang memang diciptakan oleh mekanisme pikiran sadarnya, pikiran sadar dari pasien tersebut.
Atau mungkin bisa bertanya tentang prognosisnya. Ini bagaimana, seperti apa. Nah, disinilah sebenarnya peran data yang terpenting, Bapak sekalian. Data yang awal kali masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Artinya apa? Artinya di sini ada peran medis di sini untuk memberikan data yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena si pikiran sadar butuh data dan informasi. Kira-kira seperti itu ya, Bapak sekalian. Kemudian mekanisme yang kedua dari pikiran sadar adalah dia membentuk sebuah question dan dia membentuk sebuah keraguan-raguan di situ. Artinya apa? Dia cari kejelasan, Bapak sekalian. Bahkan kalau ada tadi eh, Bu Dokter tadi sudah menjelaskan adanya sebuah denial gitu ya. Jadi dia berusaha memang meragukan diagnosis yang ada gitu ya. Bahkan kalau misalkan kurang informasi, kurang kedetilan informasi, kurang kepahaman informasi, ya dia anggap ini nggak valid lah datanya gitu. Karena apa? Karena denial tadi. Dan sifatnya sebenarnya pikiran sadar tuh butuh banyak bertanya. Banyak bertanya kepada dokter atau mencari informasi lebih lanjut. Nah, di sini perannya Bapak sekalian. Jadi sebenarnya peran dokter itu punya eh, punya daya muatan yang memang sangat dahsyat gitu Bapak sekalian. Karena apa? Karena inilah asal muasal data dan informasi itu akan masuk dari pikiran sadar ke bawah sadar dari pasien. Seperti itu ya Bapak sekalian. Dan yang ketiga, otomatis kontrol emosi. Jadi di pikiran sadar itu kalau nggak dapat petanya secara utuh, maka otomatis sudah mulai timbul tuh kecemasan, ketakutan, atau kesedihan. Ya, tadi Bu Dokter Indri sudah menjelaskan secara komprehensif gitu ya. Nah, pertanyaannya, aspek dari bawah sadar seperti apa nih gitu ya bawah sadar dari pasien itu gitu ya. Yang pertama adalah reaksi emosi otomatis. Ini nggak bisa tertahan gitu ya. Artinya apa? Artinya dengan ada data yang masuk bahwa didiagnosis eh, penyakit yang wow banget gitu ya, maka otomatis di situ pikiran bawah sadar itu akan melakukan yang kita sebut sebagai kesimpulan gitu ya. Dia bisa menyimpulkan dengan berbasis rasa tadi. Sehingga apa? Sehingga memicu emosi otomatis. Baik itu ketakutan, kecemasan, bahkan langsung bisa menimbulkan rasa putus asa. Dan itu otomatis, tanpa kendali penuh dari pikiran sadar. Kenapa otomatis? Karena punya peran 88% Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan ini. Dan ini menjadi wajar gitu ya. Yang kedua adalah pengaruh pada fisiologi, itu udah otomatis. Karena ada respon di situ. Pikiran bawah sadar mampu merubah respon secara cepat gitu ya. Jadi benar-benar mempengaruhi bagaimana tubuh karena merasa ada ancaman di situ. Dia langsung berubah total. Mulai dari detak jantungnya, gangguan tidurnya, atau penurunan sistem imun dan lain sebagainya. Dan pikiran bawah sadar itu terkoneksi oleh jiwa, Bapak Ibu sekalian. Ini yang memang kenapa mekanismenya jadi cepat sekali, gitu ya. Dan yang ketiga adalah pikiran bawah sadar ini sebenarnya punya namanya mekanisme pertahanan, gitu ya. Jadi ada pertahanan untuk melindungi diri dari ketakutan yang berlebih. Bahkan dia bisa denial atau dia bisa menghindari. Nah, saat seseorang masuk ke mekanisme pertahanannya, nah ini yang perlu disikapi Bapak sekalian. Untuk apa? Untuk memberikan manipulasi untuk mekanisme pertahanan otomatisnya. Ya, jadi eh, setelah didiagnosis gitu ya, mendapatkan data diagnosis itu, maka bisa jadi pikiran bawah sadarnya langsung membentengi dirinya. Artinya apa? Ah, mendingan kita cari, kita nggak percaya sama medis, kita cari yang lain saja gitu ya. Ada tuh yang di situ tinggal disebul aja sembuh dan lain sebagainya. Makanya banyak orang yang dia memilih untuk mempercayai mekanisme pertahanannya untuk apa? Untuk bisa melindungi dirinya dari realitas yang ada, kira-kira seperti itu.
Jadi itu 2 aspek ya Bapak Ibu sekalian, yang memang terjadi, saat data dan informasi negatif itu memang masuk ke dalam, diri seseorang. Nah, adapun interaksi ya, jadi setelah data dan informasi itu masuk, ada sebuah interaksi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya khususnya dalam menghadapi, sebuah permasalahan. Contohnya adalah, penyakit terminal ini Bapak sekalian. Yang pertama adalah biasanya melakukan penolakan awal. Ini yang terjadi Bapak sekalian. Jadi pikiran sadar mungkin menolak menerima, kenyataan. Karena tadi dia melindungi diri dari rasa takut. Nah, itu yang saya katakan bagaimana peran medis ini sangat, krusial ya Bapak Ibu sekalian untuk apa, untuk memberikan data dan informasi yang, eee, yang membutuhkan sebuah komunikasi terapeutik tertentu, kira-kira seperti itu ya. Karena apa? Karena udah pasti, eee, berdampak pada pikiran bawah sadar yang merasakan ketakutan yang mendalam, seperti itu. Kemudian, mekanisme yang kedua, interaksi ini yaitu tahap analisis dan pencarian informasi. Jadi pikiran sadar, dia cari informasi lebih lanjut, memahami penyakitnya, namun pikiran bawah sadar mungkin tetap dipenuhi oleh kecemasan, ketidakpastian, yang terus muncul Bapak sekalian. Ya, jadi, negative thinking itu kita sebut sebagai vampir afirmasi yang sulit dikendalikan. Seperti itu ya Bapak sekalian. Kemudian, eee, ada mekanisme coping gitu ya, dan acceptance ya, yang memang di sini sebenarnya sebagai kunci di sini. Jadi saat orang menghadapi sebuah ancaman besar seperti penyakit terminal di kasus, sore hari ini Bapak sekalian, banyak orang beralih ke teknik-teknik yang dapat menenangkan. Dari mulai yang aneh-aneh gitu ya, sampai yang nggak bisa dipercaya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang disitulah si bawah sadar mencari sebuah solusi. Nah, hipnoterapis memiliki peran untuk mensugesti atau bekerja langsung kepada pikiran bawah sadar. Jadi dia, hipnoterapi itu teknik hipnoterapi langsung menginjeksi ke pikiran bawah sadar untuk apa, mengurangi kecemasan, meningkatkan rasa kontrol diri, dan otomatis memfasilitasi acceptance Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana seseorang itu menerima, seperti contohnya, "Kenapa sih saya dilahirkan jadi laki-laki? Kenapa saya sih berkacamata, yang lainnya nggak berkacamata?" Ya, seperti itu. Itu acceptance Bapak Ibu sekalian. Ada lagi, "Kenapa sih tinggi saya nggak tinggi, kok pendek saya?" Gitu. "Kenapa sih dari kecil saya gendut, nggak kurus-kurus, nggak langsing, nggak kayak dia? Kok saya nggak lebih cantik daripada dia?" Dan seterusnya. Ya, itu yang kita sebut acceptance, ya. Yang mempengaruhi ya itu tadi, persepsi, kemudian ekspektasi dan valuasi yang ada di mekanisme pikiran bawah sadar, ya. Dan, eee interaksi dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, yaitu penerimaan akhir Bapak-Ibu sekalian, dan, transendensi di situ ya. Jadi pikiran bawah sadar itu memang harus dilatih Bapak-Ibu sekalian, dilatih, dipandu ya, kalau, kita sebut sebagai proses hipnoterapi. Tapi banyak teknik tadi sudah disebutkan oleh Bu Dokter Indri tadi seperti itu, yang memang, tujuannya adalah agar terjadi mekanisme sinergi sinergi atau sinergitas gitu ya, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadarnya, ya. Jadi, eee, seorang individu tidak hanya memahami diagnosis secara rasional gitu ya, tetapi juga me mem meng memiliki sebuah muatan rasa, baik itu emosionalnya, emosional yang positif dan spiritual. Nah, ini mekanisme seperti ini ya Bapak sekalian. Nah, eee, saya akan di sore hari ini Bapak sekalian, saya, tidak membahas lebih dalam terkait dengan, illness, eee, terminalnya Bapak sekalian, tapi bagaimana perannya ya, peran hipnoterapi dalam membantu pasien dengan penyakit terminal. Apa saja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh hipnoterapi gitu ya. Yang pertama otomatis mengelola si respon pikiran bawah sadar. Jadi hipnoterapi bekerja langsung
mempengaruhi pikiran bawah sadar yang merupakan pusat atau inti dari reaksi emosional terhadap penyakit terminal. Jadi diharapkan bisa mampu meredakan, kecemasan, ketakutan, atau stres yang ditimbulkan, seperti itu. Yang kedua, mengurangi rasa sakit, karena si bawah sadar itu sifatnya tadi, dia adalah belief dan dia rasa. Sehingga apa? Sehingga melalui sugesti hipnosis dengan mindset, persepsi, ekspektasi, valuasi tadi, maka rasa sakit fisik itu minimal dapat dikendalikan atau minimal diringankan. Dan ini yang berdampak pada pasien, yang jauh lebih nyaman. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Yang ketiga adalah meningkatkan acceptance dan, comfort ya, kedamaian. Jadi membantu pasien untuk lebih menerima kondisi dengan tenang dan damai. Artinya apa? Didekatkan kepada Tuhan, didekatkan kepada sumber spiritual yang tertinggi, dikenalkan dengan cerita-cerita yang terkait dengan miracle, keajaiban. Kalau Tuhan udah berkehendak, kun fayakun dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Atau memang eh, Eee, menemukan sebuah makna atau kedamaian spiritual dalam, mengakhiri, kehidupannya. Jadi kalau misalkan dengan usia-usia lanjut Bapak Ibu sekalian, maka hipnoterapi, memberikan sebuah enlightenment atau pencerahan. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan usianya sudah, lanjut, maka kita memberikan konsep namanya, reframing gitu ya. Kita bingkai bahwa kehidupan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan akhir dari, yang memang akan dialami oleh setiap orang, kira-kira seperti itu. Kemudian, peran hipnoterapi adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bu Doktor tadi, yaitu memperkuat mekanisme coping, Bapak sekalian. Jadi teknik hipnosis memperkuat mekanisme coping positif, yaitu memperbaiki misalkan kualitas tidurnya. Jadi bagaimana, kita punya namanya, mekanisme self hypnosis sebelum tidur, misalkan seperti itu. Atau meningkatkan ketenangan pikiran, dilatih self hypnosisnya. Kemudian diberikan anchor atau jangkar emosi yang memang, dapat dipicu untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakitnya, untuk, mempercepat, proses ngantuknya saat dia mau tidur, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya membantu pasien berfokus pada aspek-aspek positif dalam kehidupannya. Jadi, jika seseorang berpikiran positif, dia mengingat peristiwa-peristiwa positifnya dan seterusnya, maka otomatis itulah yang bisa mengurangi, setidaknya mengurangi, eee, rasa sakitnya, ya. Walaupun memang juga dibutuhkan, obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit, tapi secara dengan adanya, pengkondisian di pikiran bawah sadarnya yang punya kekuatan 80%, sinergitas ini, dapat saling memperkuat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, eee, sebelum saya mengakhiri paparan ini, saya punya konsep ya Bapak sekalian, yaitu sebuah peran ya, peran dan sinergitas antara dokter atau medis gitu ya, psikolog dan hipnoterapis di sini, gitu ya. Nah, sinergitas ini diharapkan menjadi mekanisme hulu hilir Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak, terkotak-kotak atau tidak, menjadi sebuah mekanisme yang terpotong-potong, tetapi di sini adalah, sinergitas yang, tercipta dari hulu dan hilir secara, berkelanjutan seperti itu Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga seorang profesional, dokter atau kalangan medis, dia punya peran utama mulai dari melakukan diagnosis dan penanganan medis, ya, dengan pemeriksaan fisik. Di sini ada peran di mana informasi benar-benar disampaikan eee, secara logis ya Bapak Ibu sekalian, dengan bahasa-bahasa yang profesional, seperti itu. Jadi, bagaimana pasien apalagi seringkali Bapak Ibu sekalian, eee, seorang
pasien gitu ya. Jadi beberapa klien saya itu mendapatkan informasi, bukan dari dokternya kadang-kadang, dari keluarganya, di mana keluarganya nggak dapat, data secara utuh terkait dengan diagnosis tersebut gitu ya. Itu juga yang mempengaruhi, mental dan emosional dari, pasien, seperti itu. Nah, mulai dari pengobatan, perawatan fisik, tes, diagnostik, kemudian manajemen gejala dan nyeri, diresepin obat gitu ya, dan, dilakukan perawatan paliatif dan suportif. Nah, di sini ada peran dari psikolog ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi psikolog, punya peran penting memberikan informasi tentang kondisi pasien yang memang membutuhkan dukungan emosional dan mental. Dan hipnoterapis fokusnya adalah mengelola rasa sakit dan kecemasan, sesuai rekomendasi medis yang ada gitu ya. Jadi, eee, hipnoterapis sangat fokus sekali Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan, jadi hipnoterapis bekerjanya hipnoterapis itu adalah sugesti yang memang fokus terkait dengan rekomendasi dari medisnya. Jadi tidak terlalu generatif, tapi dia, eee, perlu ada focusing di situ, gitu ya, Bapak sekalian. Adapun, psikolog, Bapak sekalian, memang fokusnya adalah, ada dukungan ini, yang saya garis bawahi adalah dukungan pasien dan keluarga. Jadi memang penting banget menciptakan sebuah, lingkungan gitu ya, baik itu lingkungan, diri dari pasien tersebut ataupun lingkungan keluarga. Karena memang, eee, pasien tidaklah sendirian, dia butuh yang menemani, dia butuh yang menasihati, dia butuh didampingi. Nah, ini adalah PR bersama gitu ya, khususnya, keluarganya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini, peran psikolog, melakukan konseling itu eee, sangat besar sekali lah, kira-kira seperti itu. Karena biasanya seorang psikolog melakukan intervensi krisisnya gitu ya, Bapak sekalian. Nah, dokter juga tadi kan, karena mekanismenya hulu hilir dan berkelanjutan, memang menyediakan dukungan psikologis yang, melengkapi perawatan medis. Jadi memang ada mekanisme di mana seorang dokter menyarankan memang, eee, perlu didampingi oleh seorang psikolog, kira-kira seperti itu. Dan hipnoterapis bekerja sama jika ada masalah-masalah memang yang harus solusikan dengan pikiran bawah sadar. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Adapun hipnoterapis itu sendiri fokusnya adalah 3 ya Bapak sekalian. Pertama, mengelola nyeri dan ketidaknyamanan ya, karena kita akan memberikan sugesti-sugesti misalkan pengurangan nyeri dan lain sebagainya. Dan ini memang harus menjadi bagian dari, rekomendasi dokter, ya, yang terkait dengan rencana perawatan medisnya. Kemudian, yang unik adalah di hipnoterapis, kita, meningkatkan acceptance dan kedamaian tadi ya. Tekniknya biasanya digunakan oleh hipnoterapis, contohnya misalkan melakukan teknik timeline terapi, ego state therapy, the circle of excellence, the empowerment, simbol, atau, melakukan manipulasi sugesti dengan outcome based therapy, kira-kira seperti itu, ya. Dan rekan-rekan psikolog bisa menggunakan teknik hipnosis untuk mendalami, untuk mengatasi masalah yang mungkin, eee, yang tidak terjangkau di pikiran sadar, karena apa? Karena mungkin akar permasalahan ada di pikiran bawah sadarnya. Dan, seorang hipnoterapis, Bapak Ibu sekalian, eee, juga menangani aspek yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Mungkin melatih ya, kan pikiran bawah sadar itu harus dilatih, mulai dari melatih teknik visualisasi, melatih teknik, relaksasi, dan penanganan stres di pikiran bawah sadar. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan, saya simpulkan untuk sore hari ini, jadi pendekatan holistik dalam penanganan penyakit terminal ini sangat dibutuhkan, jadi harus ada kolaborasi. Di sini bisa ditambahkan,
eee, instansi lain atau variabel lain, Bapak Ibu sekalian. Intinya kita perlu menciptakan sebuah pendekatan holistik yang mencakup tadi aspek fisik, emosional, mental, spiritual dalam, perawatan pasien untuk memastikan kebutuhan pasien terpenuhi secara, menyeluruh. Yang pertama, Bapak sekalian, yang kedua adalah dokter atau medis fokus pada perawatan fisik. Ya, jadi dokter punya tanggung jawab atas diagnosis dan perawatan fisik pasien, termasuk pengobatan dan manajemen nyeri, ya, itu yang terkait dengan, pemberian, eee, anti nyerinya gitu ya. Dan juga bisa bekerja sama dengan psikolog atau hipnoterapis guna mendukung kesejahteraan mental dan emosional dari, pasien. Jadi memang ada sebuah mekanisme yang, eee, terjadi secara sinergitas gitu ya. Jadi dokternya bisa menyarankan, eee, dengan satu sistem ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah psikolog menangani aspek mental dan emosional, gitu ya. Adapun hipnoterapis fokus pada pengelolaan rasa nyeri dan melatih relaksasi atau melatih si, pikiran bawah sadar. Dan yang terakhir, ya ini tadi Bapak sekalian, sinergi yang terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi saran ini di rumah sakit itu memang, perlu adanya sebuah mekanisme, yang di mana pasien diberikan pandangan-pandangan profesional terkait siapa saja yang bisa mensupport untuk, mengatasi gitu ya, atau membantu, dari pasien yang, eee, terkena, eee, penyakit terminal, kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun, materi ini saya ambil gitu ya dari beberapa buku, ini nanti Bapak Ibu sekalian silakan untuk bisa baca bukunya. Pertama buku dari John Kabat ya, ini keren banget Bapak Ibu sekalian, tapi ini saya nggak jualan gitu ya, saya ngambil ya. Jadi saya ambil materi dari Full Catastrophic Living, Bapak Ibu sekalian, yaitu ini adalah teknik mindfulness dan relaksasi pasien dengan penyakit terminal. Ini, harapannya bagaimana mengelola rasa nyeri dan stres ya, dan, eee, dan ini relevan dengan peran hipnoterapis dalam perawatan pasien terminal. Kemudian ada yang namanya dignity therapy, Bapak sekalian. Jadi menekankan pentingnya kesejahteraan dari emosional dan spiritual dalam konteks perawatan paliatif. Jadi meningkatkan kualitas dari kehidupan, seperti itu. Kemudian saya ambil lagi dari Group Therapy for Cancer Patient, ya. Jadi di buku ini banyak mengeksplorasi, jadi saya ambil cuplik-cuplik aja ya Bapak sekalian tadi, mengeksplorasi peran terapi psikologis, termasuk teknik-teknik yang digunakan oleh para psikolog gitu ya. Nah ini kebetulan ada suhunya di sini Bapak sekalian, dan bagaimana intervensi psikologis dalam membantu pasien terminal. Dan saya ambil juga, ada, eee, jurnal ya Bapak sekalian, yang membahas bagaimana hipnoterapis membantu pasien mencapai relaksasi mendalam, meredakan nyeri dan meningkatkan penerimaan diri melalui teknik hipnosis yang bekerja pada level pikiran bawah sadar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, nih saya ada, biasanya saya tutup dengan apa ya, dengan renungan ya Bapak sekalian. Jalan berliku menuju senja, angin sepoi membawa kedamaian. Meski tak mudah, tetaplah percaya, karena Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan. Malam berlalu, pasti terbit matahari. Semangat jiwa pastinya tak akan pernah berhenti. Dengan kasih dan hati nurani, yuk kita jalani hidup dengan penuh arti. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya dari Bapak Ibu sekalian. Wabil taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.